Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, berjumpa lagi di Muhammad Asrul Laja Channel, di tempat ini di Paladang, di Lego-Lego, membahas isu-isu kebaikan yang bukan sekedar isu tapi berita kebenaran, insyaallah, meskipun hanya di Paladang. Kesempatan yang berbahagia ini kita berbicara sedikit tentang Ramadan dari huruf-hurufnya. Jadi Ramadan, huruf Ra, kemudian huruf Mim, huruf Dal, Alif, dan Nun. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, huruf yang pertama adalah Ra. Ra itu adalah ridwallah atau ridwanullah, ridanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianjurkan. Yang pertama diminta adalah minta dulu ridhanya, barulah kemudian mengharap surganya. Bisa kita lihat biasa kalau sholat tarawih di bulan Ramadan, antara rakaat ke rakaat kita isi dengan munajat-munajat. Di antara munajatnya itu seperti ini misalnya, Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ nas'aluka ridhaka wal jannah, minta dulu ridhanya baru kemudian surganya. Kenapa? Sebenarnya bagi orang yang paham, takut sebenarnya mau minta surga, karena surga adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dari segi nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang otomatis kepada kita tidak sebanding dengan permintaan kita untuk surga. Allah berikan saja kita bola mata dengan penglihatan, itu gratis. Kita bisa gunakan melihat apa saja. Allah berikan saja kita pendengaran dengan alatnya namanya telinga, kita bisa gunakan apa saja. Allah berikan kita hidup yang tanpa alat, yang tandanya adalah ketika masih keluar masuk napas. Sahabat-sahabatku sekalian, kalau seumpama satu bola mata saja dengan penglihatan mau ditimbang, itu tidak ada bandingannya dibandingkan. Itu sangat besar sekali dibandingkan dengan permintaan kita untuk surga. Malu rasanya kita mau minta-minta lagi surga, sementara Allah sudah mengcover segalanya untuk kita semua. Allah sudah jamin segalanya untuk kita semua. Maka adabnya adalah dahulukan permintaan ridha, ya Allah kerelaanmu, baru minta surga. Maksudnya adalah kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diutamakan diminta. Iya. Sampai-sampai kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala radiyah, dengan rela, dengan ridha, mardiyah, dan Allah meridai kita. Nah, jadi syarat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rela dulu, ridha dulu dengan ketentuan Allah, ridha bil qada, baru Allah ridai kita, baru kita pada khuli fi ibadi, baru bisa masuk ke dalam golongan hambanya. Baru setelah itu wadkhuli jannati, baru bisa masuk ke surganya. Nah,
Tidak tahu diri rasanya kalau kita terlalu cepat meminta surganya, sementara kita sendiri belum menjamin bahwa kita bisa ridha dengan ketentuan Allah, dan kita sendiri belum menjamin bahwa Allah ridha kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan persoalan percaya atau tidak dengan adanya surga, kita harus beriman karena itu disebutkan oleh Allah. Tapi ini persoalan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, adat itu sangat penting. Jemaah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa senantiasa mendahulukan ridhanya, kemudian meminta surganya. Itu yang pertama, huruf ra. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah huruf mim. Apa? Huruf mim. Mim artinya mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, mahabbatullah, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi syarat agar Allah mencintai kita adalah mengikuti aku. Aku ini siapa? Ada yang mengatakan bahwa ikuti Allah, ada yang mengatakan bahwa ikuti Muhammad, karena Muhammad yang perintahkan untuk menyebarkan, men-share ini ayat kepada umatnya. Maksudnya mengikuti Muhammad, mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad, baik berupa syariat-syariat, tetapi yang paling utama adalah innamal bu'istu liutammima makarima akhlak. Nabi Muhammad hadir untuk menyempurnakan akhlak. Kalau boleh jujur, Nabi Muhammad hadir bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Iya, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlaknya yang mulia, tanpa dipaksa orang dengan ridha, dengan rela untuk masuk Islam, untuk menempuh jalan keselamatan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta ini disebut dengan istilah muhibbin, orang yang mencintai. Sehingga tidak heran kalau ada seorang sufi wanita bernama Rabi'ah al-Adawiyah pernah bermunajat kepada Allah. Apa munajatnya? Ya Tuhan, jika aku mencintaimu karena aku mengharap surgamu, maka aku mohon kepadamu, jauhkan itu surga dariku. Dan jika aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka boleh jadi kalau aku yang paling duluan masuk ke neraka itu. Ya mungkin secara teks tidak begitu bahasanya Rabi'ah, tapi konteksnya mengarah ke situlah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, artinya apa? Dia melanjutkan, tapi jika aku mencintaimu, mengharap cintamu, maka mohon ya Tuhan, jangan engkau tolak cintaku. Iya, cinta adalah agama tertinggi sebenarnya. Makam tertinggi dalam agama adalah, ada yang mengatakan adalah agama cinta, kasih sayang. Iya, cinta. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap sesama kadang diterjemahkan dengan sebuah nama Tuhan Al-Wadud, yang maha mencintai. Sehingga saya pernah mendapatkan zikir dari salah satu guru kami, kalau mau dicintai oleh makhluk, disukai, maka perbanyaklah zikir ya Wadud, ya Wadud. Tetapi mahabbah kebanyakan berbicara tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi segala sesuatu pekerjaan yang didasari atas cinta biasanya hasilnya bagus. Misalnya, ada orang yang cintanya dia menjadi seorang pengusaha, berdikari, berbisnis, kemudian dipaksa untuk menjadi pegawai. Biasa hasilnya kurang bagus. Ataupun sebaliknya, ada satu jenis pekerjaan yang kita tidak terlalu cintai, tapi karena kita dipaksa melakukan itu, biasa sulit untuk kita melakukannya dengan maksimal. Meskipun ini tidak semuanya begitu, tapi biasanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu ada juga yang kita kenal, misalnya seperti Abu Nuwas, yang kebanyakan orang kalau bicara Abu Nuwas pikirannya mengarah, oh ini orang lucu, suka bercanda, suka bikin aneh-aneh. Padahal Abu Nuwas yang sesungguhnya itu adalah tidak serta-merta hanya itu, tapi memang Abu Nuwas adalah orang cerdas dan pandai mengungkapkan isi hatinya dengan syair-syair. Biasa kita dengar syair seperti ini sebenarnya syairnya Abu Nuwas yang jarang orang tahu.
Ilahi lastu lil firdausi akhlan wala aqwa ala naril jahimi. Ya Tuhanku, aku tak sanggup ke surgamu, tapi aku takut ke nerakamu. Fahabli taubatan waghfir zunubi, fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ya Tuhanku, aku tak sanggup ke surgamu, namun aku takut ke nerakamu. Maka ampunilah dosaku, ampunilah aku dan segala dosa-dosaku. Terimalah tobatku, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun dari tobat-tobat, dari dosa-dosa yang besar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, artinya kita mendahulukan apa? Mendahulukan rasa bersalah kita daripada keinginan kita untuk masuk surga. Jangan sampai itu cuma ego kita selalu merasa baik. Tapi Abu Nawas juga mengakui bahwa tapi tidak sanggup juga ke nerakamu Tuhan. Maka ampunilah dosaku, terimalah tobatku. Itulah sikap dan adab yang baik. Sebenarnya kita ini manusia yang pendosa, yang penuh dengan nista terhadap Tuhan. Tidak serta-merta kita langsung meminta yang enak-enak, tetapi serta-merta harus kita mengakui kesalahan kita. Karena mengakui kesalahan itu jauh lebih mulia daripada membanggakan kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, semoga Allah menjadikan kita manusia yang dicintai oleh Allah, dan menjadikan kita manusia yang mencintai makhluk yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya berguru kepada ulama. Ulama-ulama kita yakini bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang terlebih dahulu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum sanggup mencintai Allah, maka cintailah dulu orang yang dicintainya. Kita mencintai guru-guru kita, guru kita mencintai guru-gurunya, guru-gurunya mencintai gurunya, mencintai gurunya sampai ke atas, sampai ke ulama. Misalnya tabi'in, Hasan Basri mencintai gurunya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mencintai gurunya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau belum sanggup mencintai Allah langsung, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan harap kita bisa mendapatkan manisnya iman. Boleh kita beriman, tapi manisnya belum tentu kita rasakan, kecuali pertama, kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, mimma siwahuma, melebihi segalanya. Yang kedua, kita mencintai orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, atau mencintai sesuatu karena Allah, bukan karena ada apanya atau apa adanya, atau karena ada udang di balik batu, atau karena ada batu di balik udang. Seperti itu. Jadi umpamanya misalnya kita punya teman, kita mencintainya, kita menyukainya, itu harus diniatkan karena kita diperintahkan untuk saling mencintai, saling menyayangi. Bukan karena kalau saya cinta ini bagus gitu, banyak anunya ini, jam tangannya bisa karena kasih juga, meskipun nanti ujung-ujungnya dikasih juga ya. Itu sama salah satu contoh saja. Jemaah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, muhabbatullah. Ra, mim, kemudian do-nya adalah dimanullah, jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan ini menjamin kita dengan segala bentuk kebaikan. Cuma kita ini yang dijamin, yang kadang lupa diri bahwa Allah telah menjamin kita dengan prasyarat. Jadi namanya jaminan itu pasti ada prasyarat. Misalnya jaminan, kalau sudah selesai maka jaminannya bisa diambil kembali. Atau umpamanya ada orang masuk penjara, dijamin oleh keluarganya, kasih keluar dulu Pak, saya jamin. Tapi jaminannya adalah dia tidak melakukan lagi kejahatan yang serupa, sehingga jaminan itu batal. Namanya jaminan Allah di bulan Ramadan ini, Allah mau menjamin kita dengan kebaikan berlipat ganda, dengan keberkahan dibanding umur kita yang begitu singkat dibandingkan dengan umur umat terdahulu yang begitu panjang dan begitu banyak. Tapi kita dijamin oleh Allah, insya Allah berlipat ganda melebihi mereka itu semua, dengan syarat apa?
ketentuannya, yaitu melakukan berbagai kebaikan yang penuh dengan keikhlasan di bulan ini. Ya. Kemudian alifnya adalah ulfatullah. Apa itu ulfatullah? Kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Bayangkan saja, kalau mau ditimba antara perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita, tentu kita harus jujur. Lebih banyak buruknya kita. Iya, saya kan rajin sedekah, Ustaz. Banyak sedekah. Iya, oke. Tapi kalau mau dibandingkan berapa hati yang terluka, berapa jiwa yang tersakiti, kita harus jujur. Saya baca Al-Quran, Ustaz. Iya, oke. Kita rajin baca Al-Quran. Tetapi ngomongin orang juga lebih-lebih. Kalau kita baca Al-Quran banyak wakaf, tempat berhenti. Ini kita ngomongin orang, tidak pakai wakaf, murattal terus sampai akhir. Jemaah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau bukan Allah yang merahmati kita di bulan ini, tidak terhapus segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi ini sebenarnya ibaratnya dalam sebuah timbangan neraca, yang kanan kita isi dengan kebaikan. Kita sembari kita isi juga yang kiri, neraca kiri dengan keburukan-keburukan. Bahkan kita tambah terus, akhirnya lebih banyak keburukannya. Tapi Allah ulfatullah, Allah itu maha lembut terhadap hambanya, tidak mau lihat kita celaka. Seakan-akan Allah katakan, rusak itu timbangan, saya tidak peduli dengan timbangan, saya mau lihat hambaku itu selamat. Makanya kebaikan yang kita lakukan insya Allah menghapus segala keburukan yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, meskipun kita melakukan kebaikan, ada sesuatu hal yang membuat kebaikan kita termakan. Ya, apa itu? Ya adalah al-hasad. Innal hasada, sesungguhnya hasad dan iri hati dan teman-temannya, takulal hasanati kama takulan narul hatab, memakan kebaikan kita laksana api memakan kayu bakar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir huruf nunnya adalah nurullah, atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan ini semoga membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan memasukkan cahayanya ke dalam hati kita. Yang mana itu cahaya, sahabatku sekalian? Apakah cahaya seperti cahaya mentari sana? Atau seperti cahaya lampu? Oh, tentunya tidak seperti itu. Cahaya adalah al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam orang yang berbuat maksiat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cahaya Allah itu adalah ilmu. Pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan, baik secara ikhtiar, secara perjuangan. Kemudian kita mendapatkan futuh, terbuka hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun secara ladunni, pemberian langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cahaya. Tapi cahaya baik melalui ikhtiar, kemudian mendapatkan futuh, ataupun melalui ladunni, itu tidak akan kita dapatkan kalau hadir ini masih penuh dengan maksiat. Jadi baik maksiat lahiriah yang kelihatan secara mata, lebih bahaya lagi maksiat batiniah. Mungkin kita sudah salat secara lahiriah, tapi kita melakukan maksiat batiniah, pikiran-pikiran, angan-angan yang jauh dari Tuhan, atau akhlak-akhlak yang masih menyimpan kedengkian, dendam dan benci kepada sesama, cuma karena perbedaan pemahaman atau perbedaan bentuk-bentuk lahiriah dalam beribadah kita dan lain sebagainya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini menjadi cahaya yang masuk ke dalam hati kita, sehingga kita hidup ini bisa terang benderang. Kita bisa berjalan dalam keadaan yang terang, bukan berjalan meraba-raba dalam kegelapan. Saya rasa demikian, sahabatku. Semoga bermanfaat untuk sahabatku semuanya dan bermanfaat untuk diriku pribadi. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma birahmatika ammana wa qina syarra ma ahammana wa ala hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jam'an tawaffana wa anta radin anna wa ghafir Allahumma lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina fillahi ta'ala wa li kaffatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma bifadlika istajib du'aana. Ya Allah, dengan karuniamu kabulkanlah doa kami. Washfi mardana, dengan karuniamu dan kasih sayangmu sembuhkanlah segala penyakit kami, baik penyakit lahir maupun batin, penyakit medis maupun non medis. Allahumma ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang pengasih di antara yang pengasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.